setelah tanggal 13, 14, 15 November, setelah uang saya geser ke pihak terdakwa, pada tanggal 27 Desember, ya 27 Desember, Samira ini mengechat saya. November ya, ngechat saya. 27 November itu ngechat saya untuk bertemu. Intinya gitu loh, panjang kalau saya cerita. Intinya itu bertemu. Sedangkan saya malam mau berangkat ke Korea. Ya sebentar aja, ini terkait produk penting banget, dan bawa istri sendiri aja turun. Saya turunlah sendiri ke kliniknya. Setelah itu saya diajak lah ngobrol di Starbucks. Dalam percakapannya, ya intinya aja, karena panjang itu hampir 45 menit kalau nggak salah. Intinya dia meminta 2 juta dolar Singapura, ya 2 juta dolar Singapura dia meminta. Setelah itu dia membawa pejabat publik, bawa Kapolri, bawa Pak Listio Sigit, bawa Pak Prabowo, seolah-olah bahwa dia itu dekat, bawa anggota DPR, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya, ya seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya. Jadi dibilang kita mau datang, mau ngasih uang dan lain sebagainya, bohong. Bilang ke si Samira, kalau perlu ada sumpah yang terbaik, kita sumpah bareng. Benar nggak dijebak? Benar nggak dijebak? Atau kamu yang benar minta? Dijebak yang ngajak duluan siapa ya? Yang ngajak duluan, terus yang minta duluan siapa? Jangan membalikan fakta, dosa. Kamu udah sumpah Quran, kayaknya takut ya kalau sumpah Quran. Enggak, udah biasa sumpah Quran. Sumpah yang lain yang lebih berat sama saya. Yakin nggak dia minta 2 juta dolar? Gitu ya. Jadi harus. Ya kita lihat, tergantung Bapak, ya karena strategi saya semuanya ada di sini. Mulut dikunci, suruh ini pun mulut dikunci, dia nggak boleh. Jangan dulu pokok perkara dong. Tidak boleh klarifikasi produk apapun ya dia. Sampai tunggu, dan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu, yang netizen bilang saya takut. Saya tidak takut, saya menunggu saat ini, saya menunggu kedatangan saat ini, dan saya selalu menanyakan kepada pengacara saya, kapan saya harus datang bang? Saya pengen ngomong. Dok, cara momen persidangan tadi kan ada momen kalian dokter dan Niki sama-sama ke depan, dan itu terlibat adu mulut sampai hakim harus meredam kalian berdua. Apa sih tadi yang dibicarain, Dok? Kalau tidak salah tadi perdebatan mengenai terdakwa yang tidak memahami. Yang saya katakan adalah itu merupakan treatment, tapi terdakwa tetap memaksa bahwa itu adalah produk, seperti itu. Dok, yang perihal menekankan uang 4M itu gimana sih? Tadi kan sempat Agak ini udah 2 kali loh saya bahas di dalam. Siapa yang maaf? yang mungkin penekanan mungkin 2M Ya, itu. intinya Kenapa harus diberikan uang? Kenapa harus diberikan? Kalian lihat hingga saat ini dia mengatakan saya tolong, katanya saya. Coba kalian kalau jadi saya digituin terus di media sosial. Membangun image itu susah loh. Kita itu sebagai dokter, sebagai praktisi, kita membangun baik-baik, dihancurkan seketika, diserang pribadinya. Memang itu bukan tertekan. Terus kita dimintain uang harus cepat, hari itu juga transfer. Memang itu bukan tertekan. Itu tertekan loh. Itu diancam kita itu. Kita benar-benar tertekan. Karena nggak mau nama baik kita hancur. Bayangin, saya punya 600 karyawan yang bersandar hidupnya di kita berdua. Kalau kita misalnya hancur, mau gimana? Dan saya di sini berdiri bukan hanya untuk saya sendiri, karena sudah banyak owner-owner tiket juga yang melapor kepada saya hal serupa. Dan saya yang berani di sini maju karena saya yakin produk saya tidak bermasalah, produk saya tidak berbahaya. Tidak ada kolerasinya dengan produk, karena ini adalah murni dia selalu menjelek-jelekan saya di media sosial, kemudian berujung dengan pemerasan. Dok, ini dong dok, pakaian hari ini dok, Pakaian ini, Dok. abu-abu tuh. Selalu disinggung abu-abu. Selalu disinggung abu-abu emang Kalian, dia saya ini. sengaja nih hari ini pakai baju abu-abu ya. Biasanya saya kalau dibilang abu-abu itu saya nggak pernah ngomong. Nih sekarang kalian boleh lihat sendiri lah. Kerudung saya abu-abu, ini tangan saya. Menurut kalian warnanya sama apa enggak? Beda Mas Dok. Sama enggak? Beda. Kalau saya yang nanya gantian ke wartawan, ayo. Saya sebagai suaminya berkondisi Reza Gladys waktu saat Sempat sampai ke psikiater ya, Dok? sempat. Ya, Dok, boleh dijelasin gimana sih sampai? ya karena dia tidurnya cuma sejam. Jadi sebenarnya kalau saya tidur pulas ya sebenarnya. Cuma gara-gara pas saya tidur jam 1, jam 2 dia lagi nangis. Ya kan nangis terus udah kayak gitu.
apa namanya, bangun, ya saya otomatis bangun tenangin dia kan sampai siang, sampai pagi ke siang nggak tidur. Jadi dia udah saat subuh tidur sejam udah nggak tidur, cuma sejam tidur. Berlangsung Berapa lama sama sekarang, Dok? sampai sekarang. Enggak, sekarang enggak. Jadi kebetulan alhamdulillah di sekitar kita banyak orang-orang yang support kita, banyak orang-orang yang mendengarkan kita, banyak orang-orang yang menguatkan kita ya, terutama semua cobaan ini ya balikin kita ke Tuhan karena manusia ini kan cuma bisa berikhtiar. Dok, ini kan yang publik juga menunggu-nunggu selama ini kan kehadiran kamu nih dalam sidang dan bertemu langsung dengan Nikita. Boleh dong Dok sedikit tadi pertemuan awal dari Nikita ini apa sih kamu rasakan? First impressionnya Sebenarnya biasa aja sih, kayak ketemu sama teman-teman yang ada di sini aja biasa aja. Cuman kayak Dia sebenarnya keselnya itu karena dibatasi ngomong aja. Selama ini bayangin berapa bulan? 10 bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 10 bulan disuruh diem Ya. sama ini. karena tidak boleh Terus nanti dia akan menyentuh mau pokok ngomong, perkara. mau ngomong takut salah, dibilang pelangap-pelongo, ya kan? Jadi susah. Aku yang ngomong, kelihatan banget katanya begonya, ya kan? Jadi susah, makanya serba salah ya dok? serba salah. Artinya anggapan publik bahwa Dr. Reza Gladys itu ketakutan ketika menghadapi atau bertemu langsung dengan Nikita Bisa misalnya. kalian lihat tadi saya pernah ketakutan apa tidak? Tapi kan di sini Bukan masalah takut apa jadi tidak ya. dijelasin lagi bahwa di sini tuh unsurnya ini pemerasan loh, tapi giring opininya ini adalah kita itu mafia skincare, kita tuh bermasalah terkait produk. Disinilah saya jelasin semua. Ada yang menarik lagi nih. Hari ini persidangan masih berkaitan dengan ketakutan. Reza Gladys melawan NM, namun dengan membawa banyak pengawal hari ini. Ini saya jawab. Seperti apa? Ini saya jawab, maaf ya, karena saya di sini suaminya, jadi saya jawab nih. Jadi pertama, saya mendapatkan isu yang memang tidak baik, ya isu tidak baik lah. Pokoknya ada isu tidak baik, ya Real apa itu, pokoknya Bang? Ancaman kah? Ya terkait keamanan saya, pribadi istri dan semua orang yang support saya. Jadi di situ saya sangat mengkhawatirkan terkait keamanan kami dan teman-teman saya semua di sini. Jadi saya memperketat keamanan ini, gitu. Tapi intinya bukan untuk seperti apa, biar proses persidangan ini berjalan lancar. Hanya itu tujuan kita. Nanti bisa dibilang sampai sekarang masih mendapat ancaman. Ya kalian boleh lihat lah di medsosnya. Tadinya kan saya dibilang tolol di video. Artinya ini bukan bentuk ketakutan ya. Oh sama sekali tidak takut karena saya tidak salah. Lindungi diri kan. Bang Biring, ini pertanyaan untuk abang nih. Sebentar. Bukan dah. Ngomong ya. Berpuas-puas dulu. Dokter mau pegang kemarin dokter mau Dia adalah dokter Jamir nih. Kamu harus bilang ke media. Kamu harus cerita ke media. Saya tahan ya dok ya. Saya tahan. Karena apa? Bukan saya takut. Lagi-lagi saya menghormati proses hukum. Dan ini dokter Janet tahu juga Ya tapi kamu lagi minta jatuh, curhatnya sama dokter Janet. Benar, ini support dari orang-orang yang peduli dengan Dokter Reza itu luar biasa. Tadinya kami nggak saling kenal, tetapi akhirnya kami kenal karena saling support. Ada yang datang dari Manado, ada yang datang dari Aceh, Lampung, Medan, Bekasi, dan sebagainya. Itu tidak kita prediksikan, ya kan? Jadi bukan karena ketakutan, tapi karena support banyak orang. Oke. Mungkin dokter ini kan runtutan peristiwa, mungkin ini persidangan. Nah kemarin dokter juga kalau tidak salah di BAP di Polres Jaksel itu waktu itu yang hari apa tuh ya Bang Biringnya? Yang sama dokter Andreas itu. Oh bagian itu. Oke. Itu masih belum bisa bicara. Membenci akan tetap membenci apapun yang dokter speak up hari ini tetap akan dibenci yang salah. Apakah Betul. akan tetap speak up ke depan? Kayaknya kalau udah selesai ini ya. Ya intinya gini ya, kita sebagai manusia ini, walaupun kita sebagai anggaplah tokoh ulama atau apapun, tidak bisa memaksakan setiap orang itu bisa suka sama kita. Pasti ada aja yang tidak suka. Jadi setelah hasil ini ya saya kembalikan kepada masyarakat, terserah yang suka atau tidak. Yang paling penting adalah ya tinggal lihat
penggiringan opininya seperti apa. Ya, yang paling penting kalau orang-orang yang pintar pasti sangat kritis terkait penggiringan opini, kita bisa melihat bahwa itu seperti apa. Jadi jangan menawan bulat-bulat. Ya. Bang, Dan untuk dokter mungkin Pesan. harus segera melakukan tindakan hukum atau bagaimana? Ini jawabannya nanti. Nanti kalau kalian mau tahu tadi nanya-nanya fase down aku, dokter Jana sangat mengetahui, silakan nanti wawancara beliau. Ya. dokter terkait ini kita mengacungkan jari tengah tadi, respon dokter seperti apa? Saya nggak lihat kebetulan, Nggak. alhamdulillah banget saya nggak lihat. Enggak, kalau ngakuin jari tengah nggak ada masalah. Kamu punya jempol juga. Ya. Ya. Emang karakternya kayak gitu ya. Dok, mungkin ke depan bakal hadir di persidangan lagi atau seperti apa nih? Undangan cukup 1 kali kan, Bang? Jadi jangan giring opini saya takut nggak datang, kok nggak datang ke persidangan karena saya bukan terdakwa, saya tidak didakwa, ya. Saya ini saksi, ya saya hanya menunggu panggilan seperti itu. Berarti harapannya apa dok? Doi untuk hari ini nih? Harapannya adalah semoga proses hukum berjalan dengan lancar, tidak ada intervensi dari manapun. Dan saya berharap pihak manapun tidak ada lagi yang takut apabila dijelek-jelekan di media sosial. Apabila diperas, silahkan laporkan kepada pihak yang berwajib. Aku satu nambahin ya. Pesan hari ini adalah jangan masyarakat Indonesia gampang tergiring opini ya. Jangan gampang tergiring opini karena salah satu orang yang tidak punya kapasitas ataupun tidak punya lisensi untuk mereview satu produk ya. Yang berhak menentukan produk ini aman atau tidak itu bukan orang, tapi adalah Badan POM. Kalaupun ada orang, yaitu ya dia yang mempunyai lisensi dan kapasitas untuk mereview dari BPOM. Selesai. Dok, ada pesan, jangan dipercaya. Ada pesan buat dokter dan Ya, dokter cepat sehat ya, cepat tobat. Tolong kita sesama sejawat mulutnya dijaga. Masih sejauh. Ya, Masih dokter. dokter kan, tapi Masih dokter. ya tolonglah dijaga kita ya. Lalu lah kita sebagai dokter ini harusnya baik-baik saja. Ingat ya, setiap teguran apapun kita sebagai sejawat itu harus memperlakukan kita sebagai saudara kandung. Kalaupun teguran kita salah, itu tidak boleh dipublish, tapi kita harus bicara berdua, bukan dijelek-jelekan secara pribadinya dan menyerang pribadi itu udah. Ya kalian nilai sendiri lah. Sebelumnya ketua Perdesi ya, ketua Perhimpunan Dokter Kecantikan di Indonesia ya. Silakan tanyakan kepada beliau bagaimana sumpah dokter itu, ya bagaimana etika kedokteran itu. Seperti itu dok. Coba dijelaskan dok. Jadi dok, pantun? Ya saya rasa sih teman-teman bisa lihat ya di Google bagaimana sumpah dokter etik kedokteran itu bisa dicari di Google, dan apakah teman-teman ini sepakat dengan apa yang dilakukan oleh oknum dokter yang menjelekkan sejawatnya di sosial media seperti itu. Dan saya juga saya jujur sangat melihat perjuangan beliau, dan saya sangat berterima kasih karena beliau ini bukan satu-satunya korban intimidasi dan upaya-upaya permintaan sejumlah uang. Tetapi saya berikan apresiasi karena di sini Tuan Resa dan suami lah yang berani speak up dan membongkar kasus ini. Selama ini kan giringan opininya begitu luar biasa. Dan saya juga berharap teman-teman media di sini bantu menyebarkan berita yang positif. Jangan membantu menyebarkan berita negatif, apalagi menormalisasi bullying yang bertujuan untuk melakukan tindak kriminalitas. Itu mungkin pernyataan saya. Alhamdulillah. Oke, siap. Terima kasih. Tin, lewat Bung Gitin. Maunya gimana? Apa lagi nih? Mau segera. Tanya Pak Biri. Tanya Pak Biri lah. Udah. Ya pokoknya ikutin aja lah. Ikutin aja kita apa namanya. Ya saya tuh kadang suka takut salah ngomong, ngedalulin ngomong, nanti saya ditegur. Ini agak galak beneran. Agak galak. Soalnya yang berani gebrak meja cuma dia doang Facebook. Kalau saya merasa mempunyai kredibilitas saya sebagai dokter, Bang Giri mempunyai kredibilitas beliau sebagai lawyer. Pantun bang. Oke. Pantun. Udah. Gerah nih. Ini aku terakhir bicara ya. Boleh bang. Aku mau menyampaikan beberapa hal. Yolah. Satu, malam ini adalah cara kami membayar hutang kami kepada rekan-rekan media dan klien kami.
setengah jam lebih ya. Ya, makasih ya. Selama ini kami memisahkan kalian karena ada hukum acara yang harus kami patuhi. Oke, yang pertama. Yang kedua, ketika klien kami dan kami harus mematuhi hukum acara, bukan berarti klien kami dipelangak pelong atau takut. Malam ini lihat, pindahkan pelangak pelong itu kepada siapa? Oke? Yang ketiga, saya mau kritik kepada rekan-rekan sejawat kami. Inilah hukum acara yang sebenarnya. Kalau Anda sebagai penasihat hukum dari pelapor, lu nggak ada punya wewenang untuk berbicara peristiwa hukum. Itu adalah wewenang dari jaksa. Jangan kebakut. Kami aja tidak berani berbicara peristiwa hukum dari awal sampai tadi. Catat. Clear ya? Jadi kalau Anda advokat praktisi hukum ngebacot peristiwa hukum terhadap klien kami, dia tidak paham masalah. Oke? Selamat malam. Malam. Iya.